Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Salam petani milenial dari Bentang Wirausaha Sosial. Nah, pada kesempatan kali ini kita ingin membahas terkait dengan sayur hidroponik. Hidroponik itu sebenarnya aman atau tidak sih untuk kita konsumsi? Karena banyak orang-orang yang merasa bahwa anggapan orang-orang sayur hidroponik itu karena berbahan kimia, jadi dia berbahaya untuk tubuh. Nah, itu kita di sini berusaha untuk mematahkan argumen-argumen itu. Gunanya untuk mengedukasi masyarakat terhadap kelebihan sayur hidroponik. Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini saya mengundang salah satu dosen, yaitu Bapak Muhammad Saiful Amin. Beliau S1-nya adalah farmasi di UIN Jakarta dan S2-nya juga mengambil farmasi di spesialisnya herbal medis, Mas ya, dari UI. Dan sekarang menjadi dosen pada bidang botani, farmakologi, dan toksikologi. Nah, untuk itu, biar pembicaraan kita, pembahasan terkait dengan sayur hidroponik itu sehat atau tidak untuk tubuh, maka tentunya kita harus menghadirkan pembicara. Nah, untuk itu langsung saja mari kita sambut kepada Bapak Muhammad Saiful Amin untuk sebagai pemantik pada diskusi sore ini. Assalamualaikum Pak Saiful Amin. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, jadi di sini ya, pada kesempatan kali ini kita bersifatnya adalah talk show ya. Kita berbicara santai, tapi ilmiah. Oke, nah jadi sesuai dengan tema yang pertama, yang ingin saya tanyakan, ini kan berkembang isu-isu di masyarakat bahwa sayur hidroponik itu dia memakai full kimia. Nah, ini sebenarnya kalau dari sudut pandang keilmuan itu sayur hidroponik itu organik atau tidak, ya Pak Saiful Amin? Ya, langsung saya jawab ya. Iya Pak. Nah, ini kita bersifatnya diskusi langsung tanya jawab. Jadi dua arah. Kita bertanya langsung ditimpalin. Dan nanti untuk teman-teman juga bisa menanyakan hal terkait tentang sayur hidroponik terhadap kesehatan. Oke, jadi pemantik pertanyaan pertama, apakah sayur hidroponik itu organik atau non organik? Mohon tanggapannya, Pak. Ya, oke, terima kasih untuk Mas Latif sudah bertanya tentang pertanyaan pertama tadi ya. Tapi sebelumnya mohon saya kenalkan diri terlebih dahulu. Jadi tadi sekilas sudah dikenalkan oleh Mas Latif bahwa saya sendiri di sini background-nya sebagai dosen di Fakultas Farmasi. Kemudian untuk bidang keilmuan yang saya ajar, salah satunya adalah botani. Kalau boleh tahu lebih detail, botani itu mempelajari tentang tanaman. Jadi struktur tanaman, kemudian nutrisi yang diambil oleh tanaman, kemudian juga kandungan senyawa yang ada di dalam tanaman, itu dipelajari di mata kuliah botani farmasi. Kemudian selain itu, saya juga mengajar mata kuliah toksikologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang racun, baik itu dari bahan alam, kemudian mineral, dan juga hewani. Ya. Jadi dari tanaman, hewan, maupun juga dari mineral, yang dia setiap senyawa itu pasti punya sifat toksiknya pada dosis yang berbeda-beda. Nah, kemudian selanjutnya saya juga mengajar mata kuliah farmakologi, yaitu mata kuliah yang berkaitan tentang obat. Nah, jadi misalkan ada suatu tanaman kemudian diindikasikan dia punya khasiat farmakologi atau punya khasiat untuk pengobatan, nah itu dipelajari di mata kuliah farmakologi. Jadi sebenarnya kurang lebih intinya saya mau menjelaskan bahwa jika pertanyaannya terkait tentang keamanan dari sayuran hidroponik, sepertinya saya cukup
kompeten untuk menjawab tentang pertanyaan tersebut. Nah, kemudian langsung saja masuk ke jawaban dari pertanyaan pertama tadi. Pertanyaan pertama tadi menanyakan bahwa apakah sayuran hidroponik itu masuk ke dalam golongan organik atau tidak. Jadi kalau pertanyaannya seperti itu, maka jawabannya memang tidak. Jadi sebagian masyarakat memang masih salah paham bahwa dipikirnya tanaman hidroponik itu masuk ke dalam golongan organik. Nah, pengertian dari organik sendiri itu adalah suatu, misalnya tanaman organik, berarti tanaman tersebut tumbuh secara organik. Jadi tanpa rekayasa manusia, tanpa diberi pupuk, tanpa diberi perlakuan-perlakuan khusus, itu tumbuh sebagaimana mestinya. Nah, maka dari itu, karena hidroponik kita menggunakan pupuk yang ditambahkan ke dalam medianya, yaitu air, maka hidroponik tidak termasuk ke dalam golongan sayur organik. Nah, sampai situ apakah ada yang mau ditanyain atau ada yang masih agak kurang paham dulu? Oke, berarti tadi sayur hidroponik itu anorganik ya? Ya, masuknya ke dalam golongan non-organik ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, kan ini sayur hidroponik menggunakan bahan-bahan kimia, yang tentunya air itu kan untuk memenuhi unsur hara itu tidak ada, sehingga disuplai dari bahan-bahan kimia. Nah, bahan-bahan kimia itu apakah berbahaya untuk sayur hidroponik? Oke, terima kasih. Itu jawaban yang sebenarnya sangat menarik ya. Karena memang di masyarakat itu umumnya masyarakat itu menganalogikan bahwa segala sesuatu yang berasal dari alami itu pasti lebih baik dibandingkan dengan yang secara kimiawi. Ya enggak? Coba di sini siapa yang jawab? Kurang lebih kan seperti itu ya. Di masyarakat yang berkembang, yang organik itu lebih aman dibandingkan yang kimiawi. Iya. Iya kan? Nah, oke. Sebenarnya, jadi di mata kuliah yang saya ampu, saya juga pasti selalu berpesan kepada mahasiswa saya bahwa tidak selalu seperti itu. Kenapa? Karena kandungan yang ada di dalam bahan alami itu juga merupakan kandungan kimia. Jangan lupa bahwa baik manusia, hewan, tumbuhan, semuanya itu tersusun dari senyawa-senyawa kimia. Jadi kalau manusia itu mau dijabarkan, itu isinya paling apa? Protein, kemudian lemak, kemudian zat besi, zat seng, kemudian Mg, dan lain sebagainya. Jadi unsur-unsur makro dan juga unsur mikro itu menyusun, kalau misalkan manusia, yang menyusun struktur organisme manusia tersebut. Kalau misalkan pada tanaman, unsur gabungan dari unsur-unsur kimia tadi menjadi sebuah tanaman. Tapi semua makhluk hidup yang ada di bumi ini merupakan gabungan dari unsur-unsur kimia. Jadi nggak bisa kita pisahkan mana yang organik dan mana yang kimiawi, itu akan sangat susah ya. Nah, kemudian pertanyaannya tadi, aman nggak sih sayur organik, sayur hidroponik yang pupuknya kita tambahkan pupuk kimia? Nah, sebenarnya yang menarik di sini, kalau misalkan kita ingin membandingkan antara 3 metode penanaman, itu kan ada 3 ya. Yang pertama adalah penanaman yang dilakukan secara konvensional. Kemudian yang kedua adalah penanaman yang dilakukan dengan metode organik. Kemudian yang ketiga adalah penanaman yang dilakukan dengan hidroponik. Itu yang biasa dibandingkan. Nah, nanti di di akhir pembicaraan ini nanti akan saya sharekan jurnal yang membandingkan dari ketiga metode tersebut. Jadi dalam budidaya organik itu baik ketika lingkungannya tadi memang belum tercemar oleh logam berat, kemudian bakteri-bakteri yang resisten dan lain sebagainya. Nah, cuman yang jadi problem, yang jadi masalah saat ini itu adalah hampir seluruh pertanian
yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia itu sudah sebagian besar tercemar oleh kandungan-kandungan logam berat yang itu berada di ambang batas yang diperbolehkan oleh tubuh dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang. Jadi ada aturannya, misalkan logam berat PB itu batasan harian yang boleh dimakan oleh manusia itu sekian. Jika berlebih, maka ada resiko-resiko yang muncul. Jadi ketika ada pertanyaan, lebih aman mana yang organik, hidroponik, maupun yang konvensional, itu tergantung. Nah, cuman sebenarnya lebih mudah kita mengontrol ketika penanaman itu dilakukan secara hidroponik. Karena sistem hidroponik itu, seperti yang kita tahu semua, bahwa sistem hidroponik itu kan closed system. Dia tertutup. Artinya air yang mengaliri tumbuhan, nutrisi yang mengaliri tumbuhan tadi itu hanya berputar di situ-situ aja. Nah, ketika berputar di situ-situ aja berarti zat atau unsur yang akan diserap oleh tanaman itu bisa kita kontrol apa saja zat-zat yang akan dipergunakan oleh tanaman sehingga tanaman tadi bisa tumbuh dengan subur. Tapi berbeda halnya jika penanaman dilakukan secara organik maupun secara konvensional. Ketika kita lakukan penanaman secara organik, maka ketika ada cemaran-cemaran logam berat, kemudian cemaran-cemaran bakteri resisten, itu ada di dalam pencemaran itu kan ada di beberapa hal ya. Ada pencemaran tanah, kemudian udara, kemudian juga ada pencemaran yang terjadi di air ya, baik air tanah maupun air hujan. Nah, pencemaran-pencemaran itu tidak bisa kita kontrol ketika kita menanam menggunakan metode konvensional maupun metode organik. Jadi pada kondisi tertentu justru malah kita lebih mudah mengontrolnya ketika menggunakan sistem penanaman menggunakan hidroponik. Nah, mungkin sampai sini dulu. Nanti coba feedback-nya ada pertanyaan lagi nggak tentang pertanyaan lanjutan dari pertanyaan yang ini? Ya, ini sebenarnya pertanyaan yang biasa berkembang di masyarakat terhadap sayur hidroponik. Ya, tadi alasannya karena penggunaan bahan kimia. Ada yang beranggapan bahwa mengonsumsi sayur hidroponik dalam kurun waktu yang terus-menerus itu akan menyebabkan kanker atau penyakit-penyakit lainnya. Nah, itu bagaimana penjelasannya? Oke, nah tadi ya, bahwa pertanyaannya adalah bagaimana ketika kita mengkonsumsi makanan-makanan yang menggunakan pupuk kimiawi, kemudian apakah jika digunakan atau dikonsumsi dengan jangka panjang itu dapat menyebabkan kanker dan penyakit-penyakit lainnya. Nah, sebenarnya justru ketika penanaman tadi dilakukan di lingkungan yang sudah tercemar, contohnya penanaman secara konvensional maupun penanaman secara organik, tapi dilakukan di lingkungan yang tercemar oleh logam berat, kemudian oleh bakteri resisten, itu justru akan lebih membahayakan. Jadi sebenarnya yang ditakutkan itu bukan senyawa kimianya. Kenapa? Karena ya balik penjelasan yang di awal tadi, bahwa seluruh unsur yang ada di dalam tubuh kita maupun tanaman dan lain sebagainya itu merupakan unsur kimia. Dan sistem hidroponik itu hanya menyediakan unsur kimia yang dibutuhkan oleh tanaman supaya dapat hidup dengan baik. Baik itu unsur makro maupun unsur mikro. Ya kan? Ketika kita ingin melarutkan pupuk untuk hidroponik, itu kan ada pupuk makronya atau nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Itu adalah pupuk makro. Kemudian yang mikro itu adalah unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman supaya dapat tumbuh dengan baik dalam jumlah yang cukup sedikit atau dalam jumlah yang sedikit. Makanya dibagi menjadi unsur makro dan unsur mikro. Jadi kalau misalkan manusia, dia kebutuhan pokoknya apa? Manusia itu kebutuhan pokoknya protein, karbohidrat. Kemudian kebutuhan mikronya apa? Ya vitamin-vitamin, kemudian zat besi, seng, dan lain sebagainya, selenium, dan lain-lain. Nah, begitu juga tanaman. Nah,
dalam sistem hidroponik itu kita mengatur sedemikian rupa supaya tanaman dapat tumbuh dengan baik sesuai dengan kebutuhannya. Jadi produsen dari pupuk itu sendiri pasti sudah melakukan trial dan error untuk menentukan supaya dapat menemukan racikan yang tepat sehingga suatu tanaman itu dapat tumbuh dengan baik. Nah, analoginya seperti ini. Sistem hidroponik itu sama saja seperti ketika kita mengadopsi sistem hidroponik ya. Itu sama saja ketika seseorang itu berkonsultasi kepada seorang nutrisionis ketika ingin melakukan pengaturan diet atau pengaturan pola makan. Nah, misalnya ada orang yang dalam kondisi obesitas atau seseorang yang mengalami penyakit tertentu sehingga perlu dikontrol asupan makanannya supaya penyakitnya nggak berkembang ataupun obesitasnya tadi dapat diatasi ya, dapat normal lagi berat badannya. Nah, sama saja. Jadi dalam sistem hidroponik kita sebagai orang yang memberikan pupuk kepada tanaman tadi itu mengatur takarannya sedemikian rupa sehingga tanaman tadi dapat tumbuh dengan baik. Jadi seolah-olah kita itu sebagai nutrisionis dari tanaman tersebut. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi kita mengatur supaya tanaman tadi dapat tumbuh dengan optimal, tapi nggak ada masalah. Jadi sama saja kayak misalnya gini deh, analoginya lagi, kalau misalnya yang nonton ini, baik bapak-bapak, ibu-ibu, nah ketika misalnya kita kecelakaan, kemudian tangannya patah, mau dioperasi, pasti kan harus dibius ya, iya kan? Pasti harus dibius, dan dibius itu dengan takaran tertentu. Misalnya dibiusnya dengan menggunakan memberikan analgesik kuat seperti morfin ya. Diberikan morfin. Morfin itu sebenarnya awalnya didapatkan dari tanaman, tapi nggak mungkin kita mengkonsumsi makanan itu untuk mendapatkan efek efek biusnya tadi, efek analgesiknya. Tapi oleh farmasi, tanaman tadi diekstrak morfinnya supaya kita bisa dapat menentukan dengan tepat dosis sehingga orang yang akan dioperasi tadi tidak merasakan sakit tapi tidak menyebabkan orang tersebut malah justru mengalami kematian. Karena kalau misalnya morfin itu dikonsumsi dengan asal-asalan, asal kita makan misalnya ya buahnya, itu bisa menyebabkan depresi nafas atau bisa menyebabkan kematian pada orang tersebut karena dosisnya nggak terkontrol dengan baik. Jadi nggak selalu yang organik itu pasti lebih baik dengan yang kimia. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, kalau misalkan kita membandingkan dari sisi kesehatan ya, antara sayur hidroponik dan juga sayur yang ditanam dengan konvensional. Ini tapi tanpa bukan maksud menjelekkan ya, bukan menjelekkan sayuran konvensional lebih buruk atau bagaimana. Cuma ini ditinjau dari sisi kesehatan. Oke. Iya, oke. Tadi pertanyaannya berarti jika kita membandingkan tanaman yang ditanam dengan konvensional dibandingkan dengan tanaman yang ditanam dengan hidroponik, ya? Pertanyaannya itu? Iya, dari sisi kesehatan. Nah, dari sisi kesehatan, sebenarnya begini. Kalau dari sisi kesehatan mungkin kita bisa lihatnya cuma dari sisi yang tadi ya. Jadi dari sisi kesehatan itu kita bisa lihat dalam penggunaan sistem hidroponik kita bisa mengontrol supaya cemaran logam beratnya yang ada pada tanaman kita itu nggak melampaui ambang yang ditetapkan oleh WHO. Tapi kalau misalkan di sistem konvensional itu kita nggak bisa kontrol, kita nggak tahu. Emangnya petani itu selalu ngecek apakah lahannya itu cemaran logam beratnya itu tinggi atau tidak? Kan enggak ya. Bener nggak? Petani kan juga ya mungkin dia mengolah lahannya, kemudian menetralkan lahannya, tapi kan nggak dicek berapa sih sebenarnya kandungan cemaran logam berat
di dalam tanah lahan yang dia garap itu kan nggak dilakukan. Jadi pengontrolan itu kita nggak bisa lihat. Nah, sedangkan di sistem hidroponik kita bisa dengan baik memastikan unsur apa saja yang akan dikonsumsi oleh tanaman tersebut. Nah, mungkin dilihatnya kalau dari sisi kesehatan cuma dari situ. Tapi ada poin plus dari tanaman hidroponik yang bisa kita dapatkan dibandingkan dengan tanaman konvensional. Apa? Yang pertama adalah kualitas dari tanaman itu sendiri. Nah, kenapa sih kok kualitas tanaman hidroponik itu biasanya jika menanamnya dengan baik, kemudian sinar matahari cukup, itu biasanya kualitasnya pasti lebih baik dibandingkan dengan tanaman konvensional. Kenapa bisa terjadi? Karena ketika kita menanam dengan cara konvensional maupun dengan cara organik, kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh tanaman itu biasanya nggak selalu tersedia dengan jumlah yang cukup. Maksudnya apa? Misalnya, tanaman yang ditanam dengan cara konvensional maupun dengan cara organik, meskipun lahannya sudah kita garap, ya, lahan sudah kita garap, kita berikan pupuk kandang dan lain sebagainya, mungkin unsur makronya itu cukup, ya, unsur makro dari tanah yang ada di situ itu cukup untuk memenuhi kebutuhan tanaman karena lahannya sudah diolah dengan baik, ya. Tapi unsur mikronya itu belum tentu cukup. Padahal kebutuhan makro maupun kebutuhan mikro itu dua-duanya penting. Jadi bukan cuman salah satu aja. Maksudnya mentang-mentang kebutuhan makronya udah cukup, kemudian kita nggak mempertimbangkan kebutuhan mikronya. Nah, tumbuhan nggak akan dapat tumbuh dengan sempurna ketika kebutuhan mikronya tadi nggak terpenuhi. Contohnya apa? Contohnya kan udah mungkin di sini juga yang nonton udah banyak ada yang tahu. Gimana kalau tanaman kekurangan zat besi? Nanti ciri-cirinya misalnya daunnya kuning, kemudian untuk mengangkut nutrisinya nanti akan bermasalah dan lain sebagainya. Jadi ada banyak contoh kendala yang dapat diamati ketika tanaman tadi kekurangan unsur mikro. Dan hal tersebut itu bisa kita kontrol dengan cara sistem hidroponik. Jadi kita bisa memberikan jumlah dari unsur makro dan unsur mikro yang sesuai dengan kebutuhan tanaman. Kemudian yang lainnya lagi, contohnya misalnya pH tanah. pH tanah atau pH tempat tanaman tumbuh itu juga penting karena meskipun unsur makro dan unsur mikro tadi sudah cukup, ketika pH-nya tadi tidak sesuai dengan pH optimum tanaman tumbuh, maka penyerapan dari unsur makro dan unsur mikro tadi juga akan terganggu. Nah, di hidroponik kan kita juga langkah yang selalu kita lakukan adalah mengatur supaya pH dari tandon kita itu berada pada rentang pH optimum dari tanaman yang kita tanam. Jadi kalau misalnya di sini nanti ada yang melakukan cek, kok tanaman saya sering kuning misalnya ya. Tanaman saya kuning padahal pupuknya ppm-nya udah tinggi. Kenapa? Coba dicek dulu pH-nya. Kemudian setelah dicek pH-nya, cek pH itu bisa pakai banyak cara. Bisa pakai kertas lakmus, kemudian bisa pakai pH meter, itu dua-duanya bisa. Nah, ketika udah dapat angkanya berapa, kemudian kita bisa cari di internet, berapa sih pH optimum untuk tanaman yang kita tanam. Misalnya nanam selada. Nah, selada itu tumbuh optimum di pH berapa. Nah, kita lihat apakah masuk ke range itu. Biasanya ketika tanaman tadi tidak tumbuh dengan baik, walaupun unsur makro dan mikronya cukup, itu kesalahannya adalah pada pH-nya, sehingga nutrisinya nggak bisa diserap dengan baik. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan terakhir terkait dengan tadi kan kita berbicara tentang nutrisi yang diserap. Nah, bagaimana kalau misalkan penggunaan pestisida yang disemprot? Karena kita ketahui bahwa kalau di petani-petani konvensional itu mereka penggunaan pestisida kimia yang disemprot itu ya relatif banyak. Kadang-kadang ada petani buah yang dia menyemprot biar buah itu jadi cepat masak. Nah, itu
bagaimana kalau dari situ? Ini kan dia bahan kimia di permukaan, tidak diserap oleh tanaman. Sedangkan kalau di hidroponik rata-rata penggunaan pestisida itu penggunaan pestisida nabati. Nah, itu apakah berbahaya? Oke, ya, terima kasih. Nah, untuk pertanyaan yang ini, saya ulang ya, pertanyaannya berarti apakah penggunaan pestisida di sistem, sebenarnya penggunaan pestisida itu bukan hanya dilakukan di sistem konvensional maupun di sistem organik. Di sistem hidroponik pun yang biasanya dia tidak menggunakan greenhouse, tetap ada hamanya, ya enggak? Nah, penggunaan pestisida itu memang sampai sekarang menjadi concern atau suatu hal yang penting yang menjadi pertimbangan apakah sayuran tadi layak dikonsumsi atau enggak. Sebenarnya dalam sistem hidroponik itu kita punya kelebihan, yaitu kita nggak langsung bersentuhan dengan tanah. Itu pasti sudah dapat cukup mengurangi hama yang muncul. Kemudian biasanya sistem hidroponik itu juga dilakukan di suatu ruangan tertutup yang terlindung dari hama dari luar. Biasanya ya. Tapi sebagian juga ada yang terbuka, seperti di Bentang Wira Sosial itu juga sistemnya terbuka. Nah, kemudian apakah pestisida yang kimiawi tadi berbahaya? Itu sebenarnya memang hampir sebagian besar penggunaan pestisida itu cukup membahayakan, karena ada beberapa laporan yang menyatakan bahwa residu dari pestisida yang ada di baik sayuran, buah, dan lain sebagainya itu dalam jangka waktu yang panjang, ketika dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang itu dapat menyebabkan kanker. Nah, maka baik sistem apapun sebaiknya memang dihindari penggunaan pestisida. Penggunaan pestisida alami itu justru jauh lebih baik dibandingkan penggunaan pestisida kimiawi. Itu kalau poin itu saya setuju. Nah, pestisida alami itu ada beberapa contohnya ya. Contohnya itu adalah penggunaan nikotin, atau contohnya biasanya ada yang menggunakan tembakau sebagai campuran tembakau yang dilarutkan dalam air, kemudian disemprotkan ke tanaman yang diserang hama. Nah, itu juga sudah bisa mengatasi hama, karena serangga tadi dia nggak akan doyan ketika tanaman tadi ada bau dari senyawa nikotinnya. Sedangkan nikotin tadi itu bisa hilang dengan cara dicuci ya. Jadi dengan kita mencuci itu sudah bisa menghilangkan nikotin yang ada di dalam tanaman. Andaikan termakan pun juga nikotin itu nggak masalah ya. Itu bisa kita temui di banyak di banyak hal, misalnya di rokok, kemudian yang lain sebagainya. Gitu. Oke, terima kasih. Mungkin ini Mas Erik atau Pak Toto ada yang mau ditanyakan juga terkait tentang hidroponik dilihat dari sisi kesehatan. Mau nanya dong, kalau misalnya kita menggunakan sistemnya misalnya pot, tapi kita berikan nutrisi seperti yang di hidroponik, apakah itu bisa dibilang konvensional atau bisa dibilang hidroponik? Ya, oke. Terima kasih Mas Erik. Berarti maksudnya vertigasi ya? Ya, betul. Oke. Nah, sistem vertigasi itu sebenarnya dia masuk ke dalam kombinasi ya. Jadi hidroponik itu kan dia, kalau murni hidroponik berarti dia memang medianya benar-benar cuman air. Kemudian kalau sistem hidroponik, tapi tergantung juga. Jadi tergantungnya itu di mana? Kalau misalnya media yang dipakai itu tanah, yang dia memang ada unsur haranya, berarti pupuk hidroponik itu hanya digunakan sebagai nutrisi tambahan. Tapi ada juga sistem vertigasi yang menggunakan medianya tadi pecahan batu bata, ya kan? Ada beberapa yang
ditaruh di dalam pot, tapi medianya itu nggak punya kandungan unsur hara. Jadi medianya tadi netral. Jadi tanaman tadi benar-benar mendapatkan nutrisi dari pupuk yang kita berikan. Maka itu juga disebut sebagai sistem hidroponik. Jadi bedanya medianya tadi hanya tempat untuk menopang supaya tanaman dapat tumbuh, karena akarnya kan pasti biasanya tanaman-tanaman yang ditanam dengan metode tersebut adalah tanaman-tanaman yang akarnya panjang biasanya. Misalnya buah-buahan, tomat, melon itu biasanya sistemnya pakainya vertigasi. Kenapa? Karena kalau kita sistemnya NFT, nanti dia akarnya akan kemana-mana. Nanti lebih susah dan batangnya kan panjang. Dia sulit untuk menopang bobot dari tanamannya itu sendiri. Gitu. Jadi tergantung, jawabannya itu tergantung. Tergantung seperti apa. Tergantung media yang dipakai ya. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi terkait pembahasan kali ini. Oke, mungkin menjawab judul yang dibuat, sebenarnya mitos atau fakta sayur hidroponik berbahaya untuk dikonsumsi. Nah, sebenarnya ada hal yang menarik lagi sebenarnya. Ketika kita ingin menjawab apakah tanaman hidroponik tadi berbahaya atau tidak, itu ada satu lagi yang harus dikonfirmasi. Ya, karena saya juga dapat informasi dari beberapa penggiat hidroponik, itu dia menggunakan ketika terserang hama itu menggunakan antibiotik yang dimasukkan ke dalam tandon nutrisinya. Benar atau salah? Coba. Pasti ada yang pernah dengar kan? Nggak pernah. Hah? Yang pernah Sudah pernah dengar? Enggak, trichoderma yang pernah. Oke. Ada yang menambahkan antifungi ataupun antibiotik ke dalam tandon hidroponik untuk mengatasi penyakit yang ada di dalam sistem hidroponik. Nah, sebenarnya untuk penggunaan antibiotik terutama ya, untuk penggunaan antibiotik itu sangat tidak dibolehkan. Kenapa? Karena residu dari antibiotik itu dapat menyebabkan meningkatnya kasus resistensi dari mikroorganisme. Jadi misalnya bukan cuma di tanaman ya, di hewan ternak itu juga sangat tidak diperbolehkan penggunaan antibiotik 2 minggu sebelum hewan tadi disembelih. Jadi harus di stop. Sebelum 2 minggu sebelum hewan disembelih, itu penggunaan antibiotik harus di stop. Kenapa? Tujuannya adalah untuk mengeliminasi sisa senyawa antibiotik yang ada di hewan ternak maupun yang ada di tanaman. Itu juga sama. Jadi kalau tanaman itu sebaiknya ketika mau dijual, misalnya tandonnya ditambahkan antibiotik. Nah, ketika mau dijual, maka seharusnya ya memang dinetralkan dulu. Karena itu membahayakan lingkungan. Jadi untuk manusianya mungkin nggak terlalu masalah. Manusia mengkonsumsi residu dari antibiotik itu nggak masalah. Tapi itu meningkatkan kasus resistensi dari antibiotik. Nah, itu jadi cukup menjadi concern penting ya di sini. Saya ingin tambahkan bahwa itu adalah hal yang tidak bijak kalau dari sisi kesehatan. Itu. Berarti sayur hidroponik tidak berbahaya untuk dikonsumsi, itu masih tergantung bagaimana perlakuannya ya dari pelaku. Iya, benar. Jadi tetap kembali bagaimana kita sebagai yang menanam itu harus bertanggung jawab terhadap produk yang akan kita jual. Kalau misalnya kita menjual produk sistem hidroponik yang awalnya memang dikembangkan supaya mendapatkan sayuran yang berkualitas, yang bebas pestisida, maka kita harus konsisten terhadap hal tersebut. Jadi jangan sampai kita menjual labelnya hidroponik bebas pestisida,
kemudian bebas cemaran logam berat, tapi ternyata dalam prakteknya kita melakukan hal-hal tersebut. Nah, itu jangan sampai kita membohongi pembeli kita. Nah, jadi sebaik mungkin ya memang apa yang kita jual itu sesuai dengan bagaimana cara kita memproduksinya. Klaimnya jangan sampai keluar dari pakem tersebut. Gitu. Oke, kalau pertanyaannya begini. Ketika kita berhidroponik sesuai dengan standar operasional yang ada, apakah sayur hidroponik itu aman untuk dikonsumsi? Ya. Nah, kalau jawabannya jelas seperti itu, maka jawabannya jelas aman. Karena senyawa-senyawa kimia yang kita tambahkan tadi justru akan lebih baik ketika terkontrol dengan pasti. Ya. Jadi dibandingkan kita menggunakan lahan konvensional yang sudah tercemar, justru lebih baik kita menggunakan sistem hidroponik karena kita benar-benar tahu apa yang ada di dalam tandon kita, apa yang ada di dalam nutrisi yang akan diserap oleh tanaman tadi, kita benar-benar tahu apa yang dimasukin. Maka kita bisa bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Gitu. Oke, baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi dari Mas Erik? Sudah, oke. Berarti mungkin kita cukupkan untuk pertemuan kali ini tentang ngobrol seru di Bentang Wirausaha Sosial. Nah, yang menjadi garis bawah sesuai dengan pembahasan tadi bahwa hidroponik itu bukanlah organik, ya. Jadi hidroponik itu anorganik, dan hidroponik ketika menggunakan SOP yang sesuai, maka hidroponik itu aman untuk dikonsumsi. Mungkin itu kesimpulan pada pertemuan kali ini. Terima kasih kepada Pak Saiful Amin dan juga kepada teman-teman yang telah hadir pada acara kali ini. Tak lupa kita semboyan Bentang Wirausaha Sosial, yaitu salam petani milenial, jangan malu untuk bertani. Kalau bukan yang muda yang bertani, lalu siapa lagi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya teman-teman. Oke.